Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di presentasi kami. Perkenalkan, aku Kaisha Dwi Indriani dan aku Deva Uliana Zua. Hari ini kita akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas media informatika kelas 9, yaitu sistem komputer. Langsung saja, mari kita lanjut ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di presentasi DEPK. Hari ini kita akan mempelajari media informatika kelas 9 pada bab 4, yaitu sistem komputer. Mari simak presentasinya. Di sini kita akan memberitahu 7 hal baik dalam menggunakan komputer. Pertama, pentingnya menjaga kebersihan komputer agar tidak mengundang beberapa penyakit karena kotoran yang menempel pada mouse, keyboard, dan monitor. Kedua, menggunakan komputer dengan baik karena komputer terdiri atas berbagai komponen yang beberapa diantaranya rentan. Ketiga, tidak makan dan minum di depan komputer karena dapat membuat area komputer jadi kotor dan mengenai komputer yang menyebabkan komputer jadi rusak. Keempat, mencegah kabel berantakan agar tidak berpotensi menyebabkan sengatan listrik. Kelima, bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang yang ada pada perangkat komputer ketika komputer sedang menyala, karena dapat menyebabkan tersetrum listrik yang membahayakan diri sendiri. Keenam, mematikan komputer setiap selesai digunakan supaya lebih awet dan tidak terus bekerja secara terus-menerus. Dengan cara menekan ikon Windows Shutdown agar tidak menyebabkan kerusakan pada komputer. Ketujuh, posisi duduk di depan komputer yang baik dapat mempengaruhi kesehatan mata dan punggung. Cara kerja komputer. Ketika komputer pertama kali digunakan, akan terjadi proses pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS. BIOS tersimpan di room pada motherboard. Booting. Booting adalah proses yang terjadi pertama kali dinyalakan sehingga proses operasi dapat berjalan. Tahapan proses booting. 1. CPU reset. 2. POS. 3. Disk bulk. Proses booting pada komputer dibedakan menjadi dua, yaitu cold booting dan warm booting. CPU terdiri atas 3 komponen, yaitu control unit, berfungsi mengendalikan semua perangkat atau hardware; arithmetic logic unit, berfungsi mengolah kata logika dan aritmatika, merubah sinyal input menjadi tampilan output; register, tempat penyimpanan berkapasitas kecil dengan kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Gerbang logika, dasar pembentuk sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika biner. Konsep tabel simbol logika. Yang pertama ada simbol NOT. Inputnya 1, keluarannya 1, dan hanya kebalikan saja. Misal, inputnya 0, outputnya 1, inputnya 1, outputnya 0. Yang kedua simbol N. Simbol perkalian. Inputnya 00, outputnya 0, inputnya 10, outputnya 0, inputnya 01, outputnya 0, inputnya 11, outputnya 1. Langkah cepatnya, lihat input dan output yang sama, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Jika berbeda, hasilnya adalah 0. Simbol OR. Simbol penjumlahan. Inputnya 00, outputnya 0, inputnya 10, outputnya 1, inputnya 01, outputnya 1, inputnya 11, outputnya 1. Langkah mudah sama seperti simbol N, tapi bedanya input dan output yang berbeda hasilnya 1. Simbol NAND, gerbang perkalian bernot.
inputnya 00, outputnya 1, inputnya 10, outputnya 1, inputnya 01, outputnya 1, inputnya 11, outputnya 0. Langkah cepatnya, input dan output yang bernilai 1, hasilnya 0. Selebihnya hasilnya 1. Simbol selanjutnya yaitu simbol NOR. Simbol penjumlahan bernot. Inputnya 00, outputnya 1, inputnya 10, outputnya 0, inputnya 01, outputnya 0, inputnya 11, outputnya 0. Langkah mudahnya, input dan output yang sama-sama bernilai 0, hasilnya 1, selebihnya hasilnya 0. Selanjutnya simbol XOR. Inputnya 00, outputnya 0, inputnya 10, outputnya 1, inputnya 01, outputnya 1, inputnya 11, outputnya 0. Langkah cepatnya, input dan output yang bernilai sama, hasilnya adalah 0. Jika input dan output yang berbeda, hasilnya adalah 1. Dan yang terakhir, XNOR. Inputnya 00, outputnya 1, inputnya 10, outputnya 0, inputnya 01, outputnya 0, inputnya 11, outputnya 1. Langkah mudahnya, input dan output yang bernilai sama, hasilnya adalah 1. Jika input dan output yang berbeda, maka hasilnya adalah 0. Dan di sini ada contoh penerapan simbol logika. Nah, bagaimana cara menjawab soal ini? Pertama, cari tahu dulu simbol-simbol yang ada di soalnya. Yang di bagian sebelah kiri ada simbol N. N itu akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Dan di sebelah kanan ada simbol NaN yang bernilai 0 jika semua inputnya 1. Dan di situ ada angka 101. Nah, angka 1 dan 0 itu akan melewati N. N itu kan akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Berarti kalau beda, jawabannya adalah 0. Dan di situ ada angka 1 yang paling bawah. Digabungkan dengan hasil jawaban yang tadi melewati N. Nah, 0 dan 1. 0 dan 1 itu akan melewati NaN. NaN itu kan akan bernilai 0 jika semua inputnya 1. Dan itu berbeda. Maka jawaban dari soal ini adalah 0. Berikut adalah contoh gerbang logika. 1. Input A 0101, 2. Input B 0011, 3. Input X 0110, dan 4.